Assalamualaikum sahabat YouTube ataupun sahabat Facebook. Hari ini masih aura kemerdekaan. Hari ini juga saya rame-rame sama anak-anak, cuman gak sempat foto-foto karena sibuk sekali. Hari ini saya mau sharing buat teman-teman semuanya yang di YouTube ataupun yang di Facebook mengenai berita yang lagi viral saat ini ya. Teman-teman mungkin semuanya pada tahu bahwa ada berita yang sangat mengerikan menurut saya. Bahkan dari Indonesia pun banyak yang saya baca berita-berita, cuman saya tidak mau menyiarkan hal-hal yang negatif menurut saya. Bagi saya mengedukasi teman-teman semuanya itu lebih penting daripada saya harus menyiarkan apa yang sudah disiarkan oleh banyak orang mengenai mengenai berita yang lagi viral saat ini, khususnya mengenai lowongan kerja, mengenai pekerjaan yang teman-teman harapkan, inginkan, dan jangan mudah tergiur dengan sesuatu yang sekiranya membuat kita itu yang sekiranya tidak masuk di akal ya. Misalkan ada tawaran lowongan kerja gitu ya teman-teman. Ini tips untuk teman-teman follower saya khususnya. Penting sekali untuk kita pahami bahwa lowongan kerja itu sebetulnya sudah diatur oleh ketenaga kerjaan di Indonesia ya. Jadi jangan gampang tergiur begitu saja apa yang disampaikan orang lain, mungkin dari Facebook, dari YouTube atau dari media apapun ya. Karena begini teman-teman, saya pun ngiklan, saya pun menyiarkan lewat YouTube, lewat Facebook, lewat Instagram untuk teman-teman semuanya mengenai ketenaga kerjaan. Tapi teman-teman pun wajib waspada bahwa alhamdulillah anak-anak saya itu, maksudnya orang-orang yang mengenal saya itu adalah orang-orang yang cerdas. Bahkan saya wawancara di YouTube channel saya juga. Pertama saya tanya bagaimana kenal saya, bagaimana. Iya Mbak Lisa, tadi masih bendera merah putih lagi. Terus anak-anak sudah tak upload di YouTube juga barusan, terima kasih. Terus lowongan kerja itu kan macem-macem ya. Terus bagaimana tahu caranya bahwa lowongan kerja itu tidak abal-abal? Bagaimana caranya tahu bahwa lowongan kerja itu tidak palsu? Bagaimana caranya tahu bahwa lowongan kerja itu adalah benar-benar ada gitu. Teman-teman wajib cerdas semuanya ya. Dari wawancara anak-anak saya itu, jadi kan saya banyak masukan, banyak pengalaman. Merdeka, ya merdeka, semuanya merdeka. Banyak pengalaman, banyak masukan yang saya bisa share ke teman-teman semuanya. Pertama-tama kalau mau ngecek, halo Mbak Nabil Mirza, selamat siang. Assalamualaikum. Kalau mau ngecek itu lowongan kerja itu benar apa tidak, di Indonesia itu sebenarnya sangat gampang. Tapi karena keterbatasan kita dan kadung percayanya kita gitu, jadinya teman-teman itu tidak ngecek untuk lowongan kerja ini benar apa tidak sih gitu kan. Kadang-kadang itu sering terjadi. Lah teman-teman, di Indonesia itu ada namanya Disnaker. Apa itu Disnaker? Dinas Tenaga Kerja Indonesia. Caranya gimana carinya? Sangat gampang. Sekarang ada Google, ada Facebook, ada semua fasilitas di tangan kita ya. Kita tinggal search aja Dinas Tenaga Kerja, misalkan rumahmu Blitar ya. Ini contohnya. Teman-teman, saya pelan-pelan ya ngomongnya. Kalau saya terlalu buru-buru agak sesek. Ininya saya, nafasnya saya menggeh-menggeh, maaf sudah tua. Caranya sangat gampang, search saja misalkan satu daerah, misalkan Jawa Timur, itu dinas tenaga kerjanya ada dinas provinsi, ada dinas tenaga kerja, setiap daerah itu ada dinas tenaga kerja ya. Misalkan dinas tenaga kerjanya di Blitar. Halo Leho, kok kenapa kok mau cari masukan lagi? Bosnya ke London. Oh, terus ini diperpanjang nggak bisa nih? Diperpanjang. Tapi difiniskan kan? Difiniskan. Oh iya wes, aku tak ngecap dulu sebentar ya. Tolong pintunya sayangku, aku teriak-teriak tetangganya stres itu tadi. Ini sampai mana itu tadi?
untuk ngecek lowongan kerja itu valid atau tidak, benar apa tidak, nama perusahaannya benar apa tidak, teman-teman wajib pintar dan waspada dimanapun berada. Dicek ke Dinas Tenaga Kerja ya. Mati dewe rek. Dicek ke Dinas Tenaga Kerja. Maaf, mati sendiri nyambung. Dicek di Dinas Tenaga Kerja. Caranya, misalkan di Blitar itu ada Dinas Tenaga Kerjanya di Blitar, tanya ke dinas itu apakah benar ada lowongan yang ditawarkan ini, ya. Misalkan namanya PT, seperti PT-nya kita, namanya PT Alkurni Bagas Pratama, gitu. Apakah ada, di mana kantornya, apakah benar, apakah terdaftar, itu ada. Terus, kalau misalkan yang nawarkan kerjaannya di mana itu tanyakan apakah benar ada lowongan kerja di negara ini dengan gaji sekian gitu. Tapi sebetulnya lebih mudah lagi teman-teman itu bisa ngelihatnya di mana, di kalau nggak salah di portal BNP 2 TKI itu ada lowongan kemana saja. Jadi nggak semudah itu. Kalian tahu kan kemarin ada berita yang lowongan abal-abal, terus itu Sus yang cerita. Sus? Kemarin ya kamu tuh yang cerita itu di bius diambil. Oh si Lisa. Oh Lisa, mana Lisa? Oh Mbak Lisa di sini. Itu kata saya tadi juga sempat baca, cuman saya nggak membaca detail, saya nggak berusaha menceritakan itu karena itu ngeri sekali. Disetrum katanya anak-anak ya. Katanya anak-anak itu disetrum terus organ tubuhnya diambil untuk dijual gitu ya. Dengan itu diiming-imingin gaji besar. Maaf, saya tidak berusaha membahas itu. Saya membahas edukasi untuk teman-teman semuanya supaya tidak salah jalan. Terus kalau misalkan lowongan kerja itu harus tahu lowongannya kemana. Terus ngeceknya kemana, ke Dinas Tenaga Kerjanya, Dinas Tenaga Kerja terdekat rumahmu di mana, supaya kita tidak salah jalan, supaya kita tidak salah pengetahuan. Karena setiap lowongan kerja di Indonesia itu pasti lewat disnaker. Misalkan seperti Hong Kong ya, seperti Hong Kong teman-teman. Terus wajib waspada kalau misalkan hanya memerlukan, Mbak Siniati, Assalamualaikum, hanya memerlukan dokumen misalkan hanya paspor saja. Karena gini, di Indonesia untuk menjadi TKI itu harus melengkapi semua persyaratan ya, seperti KK, KTP, akte, ijazah, surat izin, itu harus dilengkapi semuanya dan harus didaftar. Terus kalian harus punya kartu kuning. Ya, jadi teman-teman ya, merdeka, masih suasana merdeka, Mbak. Habis foto-foto sama teman-teman sama anak-anak tadi. Terus harus ada kartu kuning. Kartu kuning itu kartu pencari kerja ya, setahu saya. Maaf kalau saya salah, tolong dikoreksi. Terus teman-teman wajib tahu, wajib tanya di Dinas Tenaga Kerja masing-masing, di wilayah masing-masing. Misalkan di Blitar ya tanyanya di Blitar, di Kediri tanyanya di Kediri, di Surabaya tanyanya di Surabaya. Karena di Indonesia itu setiap wilayah ada Dinas Tenaga Kerjanya di wilayah-wilayah tertentu. Dan supaya tidak menjadi korban dari dari lowongan kerja abal-abal itu, kita sendiri wajib waspada, kita wajib tahu. Misalkan seperti lowongan kerja di Hong Kong, di Hong Kong itu kerjanya apa, harus tahu ya. Di Hong Kong ini 99% itu kerjanya di rumah tangga. Terus domestic helper namanya untuk ininya. Terus tidak ada setahu saya ya, minta maaf kalau mungkin nggak valid, tolong dikoreksi. Saya berada di Hong Kong, jadi saya tahu betul bahwa di Hong Kong itu tidak ada namanya di pabrik, namanya di toko atau kerja di perusahaan, kecuali kalau tenaga ahli atau dari pihak-pihak dari perusahaan yang disponsori atau warga negara sini yang bisa bekerja di luar rumah tangga. Kalau dari Indonesia setahu saya MOU-nya itu untuk di rumah tangga. Jadinya teman-teman wajib paham kalau misalkan ada yang nawarkan gaji 35 juta kerja di perusahaan ini, dicek dulu kebenarannya apakah benar. Karena memang banyak yang bertanya, perusahaan ini ada nggak sama saya, karena saya terbuka, karena YouTube saya juga publish, terus
Facebook saya juga publish. Ada orang yang bertanya apakah di Hong Kong ada perusahaan namanya ini. Maaf, setahu saya ini gitu. Kalau saya mungkin ditanya, saya akan jawab seperti sepengetahuan saya, seperti yang saya paham saja gitu. Gitu teman-teman, wajib waspada, jangan sampai kita tertipu, jangan sampai kita terperdaya dengan hal-hal yang harusnya tidak terjadi pada kita. Karena gini, namanya organ tubuh itu kalau sampai diambil atau diapa kan mengerikan gitu. Jangankan untuk organ tubuh kita, saya sakit aja, kurang darah aja rasanya itu setengah mati gitu. Saya ngomong pun rasanya kayak nggak punya tenaga, saya nggak punya ini kan gitu. Terus darah saya tinggi pun juga saya mengerikan sekali, apalagi sampai organ tubuh kita diambilkan, mengerikan dan sangat menyedihkan gitu ya teman-teman. Wajib waspada, wajib paham, banyak membaca, banyak belajar. Kalau ketenaga kerjaan harus tanya kemana, jadi supaya kita tidak tersesat. Begitu teman-teman, apa yang bisa saya share hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Maaf saya masih kostum kemerdekaan. Terus ini kaosnya SJK, ini bukan sek ya. Ini SJK, ini sekolahnya anak saya, Sir Elis Kadori namanya. Ini sekolahannya anak saya. Tadi asal main pakai saja, jadi gitu. Oke teman-teman, thank you untuk sharingnya hari ini. Sukses dan bahagia buat kita semuanya. Assalamualaikum.